Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Mudah-mudahan saja Anda semua belum membaca berita ini. Kalau sudah membaca, mudah-mudahan Anda tidak uring-uringan. Tapi bagi yang belum membaca, saya sarankan kalau membaca ini, siapkan mental Anda. Nggak perlu marah-marah, nggak perlu sebel, apalagi sampai banting-banting barang-barang ya. Karena ini berita ini memang betul-betul membuat kita semua jengkel, dan kalau kita marah, yang terjadi nanti imunitas tubuh kita menurun. Saya sendiri ketika membaca berita ini betul-betul nggak bisa bicara, speechless, dan setelah itu saya sempat uring-uringan juga. Saya sendiri hanya bisa bilang begini, kegilaan apa lagi yang akan kita temukan di negara tercinta ini? Ini bukan hoax, ini asli beritanya karena dimuat di banyak media, dan ini merupakan kutipan langsung dari pernyataan Bupati Jember di Jawa Timur. Bupati Jember Hendy Siswanto itu mengaku dia menerima honor 70 juta lebih dari pemakaman jenazah COVID-19. Itu betul, ini beritanya saya baca dari media-media resmi, seperti ada di Kompas, ada di Detik, dan banyak di media-media lainnya. Jadi jumlah honor tersebut itu dihitung berdasarkan jumlah orang yang meninggal karena COVID-19. Hitungannya itu adalah setiap pemakaman satu jenazah COVID-19, pejabat menerima Rp100.000. Jadi semakin banyak warga yang meninggal karena COVID, maka mereka, para pejabat ini akan menerima honor itu semakin tinggi. Nah, di Jember misalnya, jumlah warga yang meninggal karena COVID ini juga sangat tinggi, dan alhasil tadi itu, dari total pemakaman jenazah COVID-19, Bupati Jember Hendy Siswanto itu mendapat honor Rp70.500.000. Bukan hanya Hendy Siswanto ya yang mendapatkan honor ini, karena pejabat lain yang masuk dalam tim pemakaman juga mendapat honor yang kurang lebih sama, yakni 100.000 per orang. Siapa saja mereka ini yang mendapat honor sama dengan bupati ini? Pertama adalah sekretaris daerah, kedua PLT Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember, dan kemudian yang keempat adalah Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember. Jadi ada berapa tadi? Bupati, Sekda, PLT BPBD, dan Kepala Bidang Kedaruratan. Ada 4 orang. Jadi Anda tinggal kalikan, kalau tadi Rp70.500.000, jadi total ya ada sekitar Rp280 juta lebih yang diterima oleh para pejabat di sebuah daerah itu. Saya jadi mikir-mikir nih, kalau ada pejabatnya yang kacau, justru kematian dari COVID ini bukan mereka sesali, tapi mereka syukuri. Karena semakin banyak korban COVID, akan semakin besar pula honor yang mereka terima. Pada tahun 2021 ini kan kita tahu ya, jumlah orang yang meninggal karena corona itu sangat tinggi. Di Jember juga begitu. Pada bulan Juni dan Juli itu sangat meningkat. Hendy sih mengaku bahwa dia nggak berharap ya dapat honor sebesar itu. Sebab semakin besar honor yang dia terima, itu artinya jumlah orang yang meninggal di kawasan di Kabupaten Jember itu semakin tinggi. Nah, mengapa seorang pejabat berhak untuk mendapatkan honor dari kematian pasien COVID-19 ini? Ini masih mengutip Bupati Hendy ya, dia menjelaskan bahwa itu merupakan konsekuensi dari tugasnya. Dia memonitor jenazah COVID-19 hingga pertanggungjawaban pada keluarga yang meninggal. Tugas Bupati, kata Hendy, ini sangat berat loh. Pelayanan yang harus kami monitoring itu setiap saat, bahkan di saat bukan jam kerja loh, kata dia. Ya memang semua orang juga tahu bahwa kematian itu tidak mengenal waktu, dan itu adalah konsekuensi dari seorang pejabat ya. Saya tadinya menduga keputusan itu merupakan peraturan daerah atau perda setempat. Jadi ini ya merupakan keputusan dari Pemda Jember. Tapi itu ternyata bukan. Ketua DPRD Jember, Muhammad Idkon Sauki, itu menyebut anggaran yang diterima Hendy itu sah dan legal. Sebab dalam setiap kegiatan Bupati memang berada dalam posisi selaku pengarah. Waduh, banyak sekali ya kalau gitu honor yang diterima oleh Bupati, seorang Bupati ini. Karena tadi itu bahwa setiap kegiatan itu dia selalu posisinya sebagai pengarah. Dan posisi itu memang ada honornya. Nah, yang bikin kaget ini penjelasan dari Idkon ini, Muhammad Idkon ini, Ketua DPRD Jember.
Dia menyatakan bahwa penganggaran itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 119 garing PMK titik 02 garis garing 2 tahun 2020. Itu berupa standar biaya masukan tahun anggaran 2021. Nah, mengenai besarannya juga sudah diatur dalam peraturan tersebut. Saya agak ragu, saya belum membaca aturannya, apakah kemudian juga di situ disebutkan bahwa secara spesifik bahwa itu mengatur honor untuk pemakaman COVID. Karena itu peraturan itu dikeluarkan pada tahun 2020, artinya ya sesudah kita mengalami pandemi. Jadi kata Itkon itu memang sudah diatur. Misal satu kegiatan anggarannya sekian, maka bupati selaku pengarah akan dapat honor sekian. Sudah diatur kok katanya. Jadi apa yang diterima bupati itu sah, legal, dan halal. Wah, luar biasa ini. Sah, legal, dan halal. Karena memang sesuai dengan hukum dan perundang-undangan, sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Ini jadi serius ya kalau ini merupakan peraturan dari Kementerian Keuangan. Apa benar ya memang peraturan Menteri Keuangan seperti itu? Berapa besar honor yang diterima kepala daerah, terutama daerah-daerah yang tingkat kematian COVID-nya sangat tinggi. Kalau itu peraturan Menteri Keuangan kan ini berarti berlaku di seluruh Indonesia. Nah, kita misalnya tahu bahwa daerah-daerah yang sangat tinggi kematiannya itu terutama di Pulau Jawa, mulai dari Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Jogja, dan daerah-daerah lainnya. Sebagai update, contohnya ini adalah sebagai berikut nih. Misalnya pada hari Kamis ya. Pada Kamis kemarin itu tercatat jumlah pasien positif COVID yang meninggal dunia itu bertambah 889 orang. Jumlah itu lebih sedikit kalau dibandingkan dengan kematian sehari sebelumnya, yakni hari Rabu tanggal 25 Agustus tahun 2021. Hari Rabu kemarin tercatat ada 1.041 orang yang meninggal dunia. Ini tambahan baru. Ini yang tercatat resmi. Dan perlu dicatat juga bahwa yang dapat honor hanya yang dicatat resmi oleh pemerintah daerah. Dengan tambahan kematian 889 pada hari Kamis kemarin itu, maka jumlah korban pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19 itu sudah total itu sebanyak 130.182 orang. Data dari Kementerian Kesehatan itu hari Kamis lalu menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Barat itu memiliki tingkat kasus kematian tertinggi, ada 235 korban. Sementara wilayah lain yang menjadi penyumbang terbanyak yakni Jawa Timur 161 korban dan provinsi ketiga yakni Jawa Tengah dengan 76 korban. Di luar Jawa itu Provinsi Sumatera Utara itu ada 51 korban dan kemudian di urutan kelima itu ada Bali. Bali 51 orang korban. Jakarta sudah sangat menurun. Ini berarti honor dari kepala-kepala daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Bali pada hari kemarin itu cukup lumayan besar. Tinggal dikalikan saja dengan 100.000 dikali jumlah korbannya. Dengan jumlah kematian di atas 130.000, itu kalau kita menggunakan perhitungan tadi honornya 100.000, itu setidaknya honor untuk kepala daerah saja. Kepala daerah ini ya, yang diterima itu sudah mencapai 13 miliar. Tapi kalau misalnya kita kalikan seperti di Jember ada 4 orang pejabat yang mendapatkan honor, maka tinggal dikalikan saja 13 miliar kali 4. Berapa jumlahnya? Jadi sudah 52 miliar. Itu dana pemakaman, dana insentif pemakaman yang diterima oleh para pejabat kita. Kita belum tahu seperti apa aturannya. Apakah seorang gubernur juga menerima honor serupa? Karena dia juga kepala daerah. Kalau alasannya karena dia memonitor dan kemudian dia menjadi pengarah, dipastikan itu para gubernur juga menjadi pengarah. Begitu juga dengan wakil gubernur, dia menjadi wakil ketua dewan pengarah. Dan kalau kemudian menerima juga honor, apakah jumlahnya sama? Logikanya harusnya kalau seorang gubernur tentu lebih besar lah dibandingkan dengan bupati. Bupati Jember mengaku bahwa honor yang dia terima langsung diserahkan kepada keluarga yang meninggal dunia. Ini bagus. Tapi bukan itu masalahnya. Ini kan praktik-praktik pemberian honor untuk setiap tugas yang dilakukan ini jelas-jelas salah ya. Bukankah sebagai pejabat negara itu mereka sudah menerima gaji, mereka sudah menerima berbagai macam fasilitas yang berhak mereka terima, dan ini biasanya fasilitasnya cukup melimpah, mulai dari perumahan, kendaraan, kesehatan, tunjangan keluarga, asuransi, dan lain-lain.
Dan juga harus diingat kan harusnya memang kalau menjadi seorang kepala daerah itu orientasinya bukan lagi untuk mendapatkan honor, bukan mendapatkan gaji. Idealnya ketika menjadi seorang kepala daerah itu orientasinya adalah pengabdian. Kan Anda sendiri yang minta, Anda sendiri yang mengeluarkan dana cukup besar melalui kampanye untuk bisa dipilih dipilih menjadi seorang kepala daerah. Jadi kalau Anda cara berpikirnya masih berharap honor-honor semacam ini, ya ini benar-benar cemen. Tetapi saya tidak menutup mata bahwa prakteknya memang semacam itu. Hampir semua kegiatan seorang kepala daerah itu memang menjadi penanggung jawab, menjadi pengarah. Jadi honornya sangat besar. Benar seperti dikatakan oleh Ketua DPRD Jember, uang yang mereka terima itu sah, legal, tapi sangat tidak etis. Ya betul, karena kenapa disebut sah legal ya karena ada peraturan perundang-undangannya, ada peraturan dari Menteri Keuangan. Tapi sangat tidak etis. Oke lah, seperti dikatakan oleh Bupati Hendy tadi bahwa duit yang dia terima tadi langsung diserahkan kepada para keluarga korban. Tapi berapa banyak pejabat yang melakukan seperti itu? Ini baru Hendy yang mengaku. Kita tidak tahu dengan pejabat-pejabat yang lain. Jangan-jangan nanti setelah pengakuan Hendy ini mereka akan rame-rame ikut menyumbangkan honor yang dia terima supaya mereka dianggap bukan sebagai pejabat yang kemaruk dan dianggap sebagai pejabat yang luar biasa karena perhatian pada warganya, bahkan honor yang menjadi hak mereka yang sah dan legal saja itu diberikan pada keluarga korban. Pemerintah ini terutama Menteri Keuangan harus memberikan penjelasan kepada publik. Benarkah peraturan Menteri Keuangan itu mengatur soal pemberian honor kepada para pejabat? Ini jangan-jangan hanya penafsiran dari para kepala daerah saja, hanya penafsiran dari Bupati Jember dan stafnya saja. Kalau petugas medis, kemudian penggali kubur, itu sangat wajar ya menerima honor. Bahkan harusnya lebih besar, karena resiko yang mereka harus hadapi itu sangat tinggi. Uang 100.000 tentu tidak sepadan dengan nyawa yang mereka pertaruhkan dari hari ke hari. Kita berkali-kali menyaksikan bagaimana para petugas pemakaman itu kelelahan, karena jumlah yang harus dimakamkan sangat banyak. Itu terjadi pada saat angka penularan COVID sangat tinggi. Foto-foto ini foto ketika para petugas tertidur di tengah-tengah kegiatan melakukan pemakaman itu bukan barang yang langka. Tapi kalau para pejabat sungguh sangat tidak pantas dan tidak beradab. Bahkan menurut saya ini sangat biadab. Duh Gusti, kegilaan apa lagi yang harus kita saksikan di negeri ini? Saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah waras, tetaplah menjaga akal sehat di tengah kegilaan yang terjadi saat ini.